Halo, permisi teman-teman. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah. Hari ini kita diberikan keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu di Zoom pada malam hari ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad dan para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Nah, kita ucapkan juga selamat datang di Kopdar Dejana Institute Community 31, sekaligus merupakan final perform kelas Public Speaking for Youth Batch 21. Jadi, hari ini semua pengisi acaranya adalah teman-teman yang sudah belajar di kelas Public Speaking for Youth Batch 21 ya. Oh iya, teman-teman, kita kita lupa nih belum kenalan. Karena maka tak kenal kita harus kenalan dulu ya. Sayangnya nanti-nantian aja ya. Perkenalkan, di sini saya Nida Amiro sebagai MC yang akan menemani teman-teman di talk show biar gak gabut time management ala Gen Z. Selanjutnya, mari kita buka dulu acara pada malam hari ini agar agar nanti bisa berjalan dengan lancar dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Oh ya teman-teman, dan jangan lupa juga yang semua semua yang ikut acara ini untuk tetap aktif ya, karena nanti akan ada door prize dari Dejana Institute loh, dan ada gantungan kunci sampai voucher diskon mengikuti kelas Public Speaking for Youth berikutnya. Dan juga bisa dibikin story keseruan hari ini dan tag akun Public Speaking for Youth dan juga Dejana Institute-nya. Nah, sebelum kita menuju ke acara talk show, kayaknya nggak afdol nih kalau kita nggak kenalan langsung dengan founder di Jana Institute. Kok bisa sih menyelenggarakan acara ini dan apa sebenarnya tujuan dari acara ini diselenggarakan? Oke, langsung saja kita panggil Kak Prita. Silahkan, Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, alhamdulillah malam ini kita semua bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun insya Allah ya teman-teman, dipermudah oleh Allah untuk hadir di final performance Public Speaking for Youth Batch 21. Dan juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin, ya robbal alamin. Ya, kesempatan kali ini di final perform di Kopdar Dejana Institute Community yang ke-31. Ini saat yang ditunggu-tunggu ya, karena teman-teman keduluan yang batch 22 malahan ya final performance-nya. Nggak apa-apa, yang penting akhirnya teman-teman bisa sampai pada titik ini, Masya Allah. Jadi Kak Prita ucapkan selamat buat semuanya karena sudah berprogres kurang lebih 2 bulan ya, kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dan semuanya sampai di garis finish melewati pertemuan satu, pertemuan dua, tiga, dan juga empat. Boleh dong kita aplaus buat teman-teman yang hari ini perform. Tentunya nggak mudah ya bisa sampai ada di tahap webinar ini. Bahkan di detik-detik terakhir tadi Nida katanya ada halangan ya. Tapi alhamdulillah ternyata bisa sempat inilah ya berpikir yang macem-macem tuh tadi Kak Endung dan lain-lain karena dadakan.
Tapi qadarullah ternyata bisa ya Nida ya. Akhirnya semuanya dapat kesempatan karena memang yang paling penting tuh bukan hasil dari semuanya ya, karena hasil itu mengikuti, tapi prosesnya. Dari pertemuan pertama, bagaimana teman-teman menangkap tentang materi Kak Prita ya, menemukan kekuatan diri, detox, dan membuat self-talk lewat Instagram gitu ya. Dan yang kedua juga bersama Kak Alsa, voice power, intonasi, artikulasi. Apakah sudah berproses dalam membuat tugasnya? Nah, ini teman-teman berefleksi diri nih, sendiri-sendiri ya. Kemudian yang ketiga, vlog. Apakah juga sudah upload buat tugasnya bareng Kak Enung ya. Dan yang keempat, untuk mempersiapkan ini ya, public speaking hari ini. Jadi special occasion. Dan itu Masya Allah banget karena dari masing-masing harus membagi waktu ya. Di saat liburan sekolah atau kuliah dan juga ini menjelang ajaran baru. Jadi jangan disia-siakan ya apa yang teman-teman dapat di kelas ini. Semoga ilmunya long lasting, dipakai terus di kehidupan teman-teman nantinya. Dan semoga buat yang masih penasaran lagi nih, aku pengen dapat kesempatan nextnya, silahkan bergabung di The Jana Institute Community ya. Karena di sana bakal ada sharing session, book review, even itu lewat full WAP ya, tapi di situ teman-teman belajar untuk speak up. Dan nantinya juga ada webinar yang setiap bulannya dibuat gratis. Nanti host dan narasumbernya juga dari teman-teman alumni supaya terus mendapatkan panggung gitu ya. Itu aja dari Kak Prita. Terima kasih buat kakak-kakak yang sudah menemani proses belajar. Ada Kak Enung, ada Kak Alsa. Dan juga terima kasih buat para ayah ataupun bunda yang mungkin hari ini ada yang nonton. Juga telah mempercayakan putra-putrinya untuk belajar bareng The Jana Institute. Selamat menjadi public speaker dan ciptakan panggung-panggung yang lain yang itu sudah ada di ujung jari, yaitu media sosial kalian sendiri. Itu aja dari Kak Prita, kurang lebihnya mohon maaf juga kalau ada selama kita berelasi di kelas-kelas, mungkin ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang sempurna pastinya ya. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kita sebagai manusia biasa tuh sering banyak hilafnya. Itu aja dari Kak Prita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Prita. Teman-teman, rasanya udah nggak sabar ya untuk masuk ke acara talk show biar nggak gabut time management ala Kenzi dengan tiga narasumber atau speaker yang luar biasa. Tapi sebelumnya kita kenalin teman-teman moderator kita yang akan memandu talk show hari ini. Yaitu di sini ada Kak Dani di talk show sesi pertama dan juga ada Kak Adel di talk show sesi kedua. Oh ya, sedikit ya tentang moderator pertama kita kali ini. Di sini ada Kak Damar yang masih duduk di bangku sekolah kelas 7 di SMP Muhammadiyah plus Kalten Utara. Dan tentunya Kak Damar ini juga menti di kelas Public Speaking for Youth batch 21 sama seperti aku. Oke, langsung saja kalau begitu kepada Kak Damar dipersilahkan. Ya, terima kasih kepada Kak Nida yang telah mempersilahkan kesempatannya kepada kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Adzanin Ismara. Saya duduk di kelas 7 SMP dan sekolah di SMP Muhammadiyah Klaten Utara. Dan sebagai menti Public Speaking for Youth batch 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman sebagai moderator. Kita akan berkenalan dulu nih dengan pembicara kita. Teman-teman udah ada yang kenal belum sama pembicara kita kali ini? Kalau ada yang udah kenal, coba dong tulis di kolom chat komentar. Jadi pembicara kita kali ini adalah Kakak Jazil. Nama lengkapnya Kakak Muhammad Jazil Artiesa, yang saat ini masih menjadi pelajar SMAN 4 Lahat dan menjabat sebagai Wakil Ketua OSIS SMAN 4 Lahat tahun 2023 dan pernah menjadi
Ketua Paskibra SMAN 4 Lahat 2023 dan Ketua Paskibraka Kabupaten Lahat tahun 2023. Pada sesi kali ini, Kak Jazil akan menceritakan tentang pengalaman dan kegiatan yang dilakukan saat di SMAN 4 Lahat. Kepada Kak Jazil, saya persilahkan. Teman-teman, mohon maaf. Bentar ya. Ya, mungkin Kak Jazil masih cari tempat ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang udah kenal belum sama Kak Jazil? Coba tulis di komentar. Sambil nunggu Kak Jazil Tes. masuk. Oke. Oke, Kak Jazil sudah. Oke. Kepada Kak Jazil, Damar persilahkan ya. Oke, terima kasih untuk Damar yang sudah memberikan kesempatan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, untuk teman-teman, pada kesempatan kali ini mungkin Jazil akan menyampaikan suatu sharing-sharing atau menceritakan kesibukan Jazil selama menjadi pelajar. Dan juga sesuai dengan tema kita, yaitu eh, gimana sih kesibukan seorang pelajar dalam dunia Gen Z ini. Next, Kak. Oke, mungkin tadi nggak tahu udah dikenalin sama Damar atau belum. Mungkin di sini aku bakal memperkenalkan diri aku secara singkat. Baiklah, nama aku Muhammad Jazil Artiasa. Teman-teman bisa panggil aku itu Jazil. Dan tempat tanggal lahir aku itu di Bengkulu, 1 Maret 2008. Untuk cita-cita, teman-teman bisa lihat di PPT, yaitu aku berharap untuk masuk sekolah kedinasan ketika aku sudah lulus SMA. Untuk hobi itu renang, terus untuk moto itu yakin pada diri sendiri adalah kunci. Dan untuk riwayat pendidikan mungkin teman-teman bisa dilihat di situ. Mungkin aku lebih berdominasi sebenarnya di tebing tinggi ya. Tapi untuk sekarang aku lebih aktif di Kabupaten Lahat karena kemarin aku alhamdulillah terpilih di SMA Negeri 4 Lahat. Oke, boleh next Kak.
Nah, oke teman-teman. Berikutnya di sini aku mau cerita ini kesibukan aku selama menjadi seorang pelajar. Aku itu sebenarnya memang dari Tebing, tapi untuk SMA ini aku di Lahat dan aku itu nginep di asrama teman-teman. Nah, jadi walaupun aku di asrama, aku juga selalu gimana ya, kayak menyesuaikan diri gitu. Karena yang awalnya aku nggak bisa orang yang nggak mandiri gitu kan, tiba-tiba udah asrama, jadi kayak kagetan gitu. Karena nggak kebiasa cara ngatur waktunya. Nah, tapi ketika di sekolah, tadi kan aku udah di asrama tuh. Di asrama itu di SMA Negeri Palahat itu satu dengan sekolahnya. Jadi ketika di sekolah, aku sebagai seorang pelajar, kegiatan aku sehari-hari itu dalam satu hari ini full itu aku mau cerita. Yang pertama, aku bangun subuh nih. Habis bangun subuh, itu aku gimana ya, kayak siap-siap mau sholat subuh, terus langsung persiapan untuk berangkat sekolah. Nah, karena aku asrama kan, jadi tinggal jalan nih kan teman-teman untuk ke kelas. Nah, terus belajar itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Setelah itu langsung pulang sekolah, persiapan kayak mandi, terus makan, dan persiapan sholat maghrib, terus sampai setelah sholat maghrib itu kami ada imtak nih. Mungkin kalau imtak itu gimana ya, lebih ke kegiatan ceramah sih kalau di SMA Jazil. Jadi kayak kegiatan ceramah, terus itu sampai jam Isya, sambil nunggu waktu Isya gitu. Nah, setelah sholat Isya, Jazil itu melakukan kegiatan bimbel malam. Jadi bimbel malam itu kayak jam tambahan dari SMA Negeri Palahat untuk belajar gitu. Jadi nanti ada jadwalnya kayak per mapel itu kelas berapa gitu. Nah, dalam keseharian penuh itu tentunya banyak yang pertama-pertama pasti Jazilnya tuh kayak lebih bingung gitu kan cara ngatur waktunya. Karena udah Jazil ceritain tadi, itu kayak satu full penuh, itu kayak berkegiatan gitu. Terkadang juga Jazil sadar jarang juga sih pegang HP. Nah, namun nih teman-teman, selain menjadi seorang pelajar, juga Jazil itu mengikuti organisasi yang sebenarnya nih. Sebenarnya aku tuh udah nggak mau lagi ikut organisasi karena sempat di SMP itu ikut organisasi dan alhasil aku ketinggalan pelajaran karena yaitu tadi nggak bisa memanajemen waktu. Tapi ketika aku ikut organisasi karena dukungan serta dorongan dari teman-teman dan guru juga, akhirnya aku memutuskan untuk ikut organisasi OSIS yang ada di SMA Unggul Negeri Palahan. Nah, ketika aku mengikuti organisasi, sudah banyak nih kegiatan-kegiatan yang udah aku laksanain selama aku menjadi pengurus OSIS. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku juga mau informasi, aku juga selain anggota, aku juga alhamdulillah kemarin terpilih menjadi wakil ketua OSISnya. Nah, itu boleh next Kak untuk kegiatan-kegiatan selama aku menjadi kepengurusan OSIS. Mungkin salah satunya ini aku jelasin seperti kayak pelepasan siswa kelas 12, terus ada classmeet, batrai, dan Hoodsman Pala. Nah, dari kegiatan-kegiatan ini sebenarnya hanya beberapa yang aku perlihatkan ya teman-teman, karena selebihnya itu mungkin bukan kegiatan besar. Nah, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan besar yang pasti tiap tahunnya itu ada. Seperti paling besar itu Hoodsman Pala sama pelepasan siswa kelas 12 karena itu paling meriah. Nah, jadi itulah kesibukan aku selama menjadi uh, pengurus OSIS ya teman-teman. Nah, selain pengurus OSIS, aku juga di sekolah ini mengikuti ekstrakurikuler yaitu Paskibra. Nah, kenapa sih aku ikut Paskibra? Karena yang pertama itu alasannya memang dari kecil kayak udah lihat tuh kan di TV, terus lihat di sosial media gitu kayak Paskibra tahun angkatan keberapa gitu kan. Dan itu aku masih kecil. Nah, gimana sih orang kecil mau lihat orang Paskibra di TV pasti pengen kan pastinya. Nah, makanya ketika aku masuk SMA itu aku udah komitmen nih kayak udah mau semangat gimana caranya mau menjadi seorang paskibraka. Nah, ketika aku masuk SMA, aku ikut Eskul Paskib dan kemarin juga sempat seleksi untuk tes tingkat kabupaten dan alhamdulillah aku terpilih menjadi paskibraka Kabupaten Lahat tahun 2023.
Nah, ketika di dalam karantina nih teman-teman, juga alhamdulillah terpilih menjadi Pak Lurah. Pak Lurah itu kayak ketua dari anggota-anggota Paskibraka Kabupaten Lahat tahun 2023. Dan selama menjadi Paskibra, setelah pulang dari karantina nih, sorry, aku pulang dari karantina itu ketika di Eskul Paskib, aku juga alhamdulillah terpilih menjadi ketua Paskibra SMA Unggul Negeri 4 Lahat. Nah, dari berbagai yang udah aku ceritain tadi, mulai dari pelajar, terus juga berorganisasi, terus paskibra dan juga paskibranya bagi dua kan, paskibra yang di sekolah sama paskibra yang tingkat kabupaten. Nah, itu memang sebenarnya aku sadarin kayak wah banyak banget nih kegiatan yang harus aku kerjain kan. Tapi aku juga sadar gimana caranya untuk memanajemen waktu itu. Karena aku nggak mau menjadi Jazil yang ketika di SMP, yang taunya kayak berorganisasi aja terus gitu, fokusnya nggak fokus lagi ke belajar gitu. Alhasil nanti kerugian itu pasti datang gitu kan, dan bakalan nimpas di aku. Nah, untuk Paskibra tadi, ini ada beberapa foto ya teman-teman. Aku ketika bertugas di Kabupaten Lahat, itu pada tahun 2023, tanggal 17 Agustus, dan juga aku kemarin bertugas menjadi pasukan 17 pagi dan sore. Jadi 2 kali tugas teman-teman. Dan itu juga ada foto teman-teman aku. Nah, dari berbagai kegiatan ini apa aja sih tips aku untuk mengatasi kesibukan aku selama menjadi seorang pelajar, seorang organisasian, terus dan paskibra? Itu kalau menurut aku ya teman-teman, kalau dari aku itu ada 4 tips. Yang pertama itu time blocking. Nah, kenapa aku masukin time blocking? Yang pertama menurut aku nyaman ketika aku mencatat sesuatu yang harus aku kerjakan. Sehingga walaupun kita pengingat atau pelupa itu lebih enak gitu kan. Kayak tersusun gitu. Nah, jadi semisal besok aku ada kegiatan apa nih. Nah, terus aku catat tuh. Aku runtunin sesuai jadwalnya. Itu tips yang pertama. Lalu ada tips yang kedua teman-teman. Itu tidak menunda. Nah, kenapa tidak menunda? Yang pastinya kan kita seorang anak muda gimana sih taunya? Pastikan apalagi Gen Z gitu kan. Orang-orang pada memandangnya kayak wah anak-anak zaman sekarang ini udah pada pemalas gitu kan jadi apa-apa menunda gitu. Nah salah satu contohnya kayak lagi belajar nih, semisal udah dapat tugas dari guru itu jangan banget ditunda teman-teman karena menyebabkan pastinya numpuk ya kan dan ujung-ujungnya bakal ribet di kita sendiri gitu. Nah itu tips kedua dari aku, itu tidak menunda. Lalu yang ketiga, sorry, itu disiplin. Nah, kedisiplin ini masih berkesinambungan dengan yang tidak menunda tadi, teman-teman. Jadi, kenapa disiplin? Seperti kataku tadi, kalau ada apa-apa itu harus sigap gitu. Kayak semisal secara di luar di luar awasan guru ya, kayak tugas mungkin. Tugas itu kalau ada tugas itu langsung kerjain gitu. Tapi ada juga contoh seperti kayak aku di organisasi nih. Misal aku mendapatkan tugas, oh Jazil, tolong siapin ini untuk kegiatan ini. Nah, kita harus disiplin teman-teman. Kalau nanti ujung-ujungnya kita kayak, nanti ah. Nah, itu bakal merugikan eh, anggota yang lainnya gitu dan juga merugikan suatu acara kan yang pastinya berjalan acara itu akan terhambat. Itu contoh yang ketiga. Dan tips yang selanjutnya yaitu konsisten. Dari tips yang sudah aku sampaikan ini, kita harus konsisten teman-teman. Seperti kita menerapkan time blocking, terus menyadarkan diri untuk tidak menunda dan harus disiplin, itu sangat penting. Jangan sampai-sampai kita itu kayak melakukan ini dalam, misal, 1 minggu itu kamu aktif deh, pakai tips ini. Tapi ketika di minggu depan, tapi udah nggak pakai tips ini lagi. Wah, itu pastinya ya percuma ya kan. Jadi itu dia tips yang keempat itu adalah konsisten. Dari komponen tips yang udah aku sampai ini, sebenarnya aku sengaja karena memang aku merasakan itu yang aku lakukan ketika aku bingung nih ngatur waktu aku gimana gitu. Jadi dari aku pribadi, inilah tips by Jazil untuk mengatur kegiatan aku selama menjadi seorang pelajar dan anak organisasi dan juga anak paskib. Oke, boleh next Kak.
Nah, teman-teman, untuk kesimpulan nih, teman-teman. Jadi, kesimpulan dari yang udah aku sampaikan ini, teman-teman ya. Walaupun kita seorang Gen Z ya, gimana sih bacanya? Aku juga bingung. Ya itulah ya, Gen Z gitu. Nah, walaupun orang memandang kita itu kayak pasti ada buruknya ya, kayak lebih kesering anak Gen Z ini sih pasti pemalas gitu ya, kayak apa-apa susah ngaturnya, apalah inilah itulah. Nah, itu bisa kita bantah teman-teman. Contohnya kayak aku juga Gen Z nih. Aku berumur 16 tahun ya. Berarti masih muda gitu kan. Jadi masih SMA juga. Dan aku bisa gitu, yang awalnya memang bingung, tapi aku bisa. Jadi nggak semua anak Gen Z itu pemalas dan susah diatur. Sehingga ketika kita dapat menyadarkan diri sendiri, kita akan menjadi seseorang yang lebih baik gitu. Jadi walaupun kita seorang Gen Z, kita bisa mengatur kegiatan yang bermanfaat atau teman-teman mempunyai kegiatan yang positif, walaupun lebih dari satu atau dua atau tiga, kayak aku tadi kayak udah pelajar nih, organisasi terus udah paskib, tapi kita bisa gitu. Kalau kita ada pendirian teguh, melakukan suatu tips gimana caranya kegiatan itu berjalan dengan lancar, dan juga yang pastinya suatu kegiatan itu hal yang positif ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman apa sih kegiatan yang kalian suka gitu, mungkin boleh kalian cari gitu dan kalian jalani supaya juga bisa menambah skill dan kemampuan kalian masing-masing. Dan yang terakhir, mungkin ada ini ya, pesan dari aku, walaupun kita seorang Gen Z, tetapi kita harus sebentar. Walaupun kita seorang Gen Z, kita juga boleh berkegiatan lain seperti gabung organisasi kayak aku tadi ataupun apapun itu ya. Serta juga niatkan hal tersebut salah satunya untuk orang tua agar apa yang kita lakukan selalu menjadi berkah dan pahala. Dan kita pun boleh melakukan kegiatan apapun yang bermanfaat. Namun kita harus ingat nih teman-teman. Kita harus ingat kitalah yang mengatur waktu itu dan bukan kita yang diatur oleh waktu, gitu. Itu sih kata kalau pesan dari aku. Kalau bisa kita yang mengatur waktu, jangan sampai kita diatur oleh waktu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja cerita dari aku pribadi dan apa aja sih kesibukan serta gimana aku menanggapi serta mengatasi kesibukan aku itu dengan 4 tips dari aku tadi. Baiklah, terima kasih semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kak Jazil yang telah membagikan cerita kegiatan dan pengalamannya selama menjadi siswa SMAN 4 Lahat. Mungkin cerita ini sangat bermanfaat sih dan menginspirasi kita semua. Nah, sekarang saya akan bertanya nih ke teman-teman dulu. Ada yang ingin ditanyakan tidak untuk Kak Jazil? Tentang pengalaman atau masih penasaran sama cerita Kak Jazil yang lainnya? Kalau mau tanya, teman-teman bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Damar tunggu selama 2 menit. Tidak, tidak ada, tidak ada. Itu. Oke, ini ada pertanyaan dari Dimar Karawang. Kak Jazil, ini ada Ya, pertanyaan nih. Apa yang memotivasi Kak Jazil mengikuti organisasi? Jadwalnya kan udah padat, apa nggak capek? oh, oke, oke.
Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Eh, apa yang memotivasi aku untuk mengikuti organisasi? Untuk motivasi ya, yang seperti udah aku sampaikan tadi ya, siapa ini? Dimar. Jadi Dimar, aku itu sebenarnya dari awal memang nggak mau ikut organisasi ya. Tapi karena tadi dukungan serta eh, dorongan dari teman-teman dan guru, itu salah satu motivasi aku sih sebenarnya. Itulah motivasi aku mengapa aku ngikut organisasi OSIS. Dan juga setelah aku pikir-pikir, OSIS di SMP dan di SMA itu kan itu beda kan. Kalau di SMP itu mungkin yang belum terlalu aktif gitu. Nah, ketika di SMA ini aku sadari kayaknya banyak nih peluang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu. Nah, makanya aku udah berpikir tuh, aku lama mikirin untuk ikut OSIS itu karena kan informasinya kan udah 1 mingguan sebelum itu kan. Jadi aku udah mikir lama dan akhirnya aku putusin kayaknya lebih banyak positifnya gitu. Dan aku berusaha gimana caranya melawan suatu mindset aku yang buruk kayak susah nih ngatur waktu bla 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 gitu kan. Jadi itulah motivasi aku untuk ikut organisasi OSIS. Dan untuk pertanyaan jadwalnya kan udah padat apa nggak capek? Em, Memang padat ya, tapi itulah tadi aku itu kalau ada apa-apa udah kebiasaan kayak langsung dikerjain gitu. Jadi walaupun memang capek, nanti setelah itu pasti ada istirahatnya kan, dan juga apa ya, kayak pasti sesuatu yang dikerjakan langsung gitu, nggak ditunda-tunda, bakalan beda deh rasanya kalau kita nunda-nunda gitu. Malahan aku pernah ngalamin kayak aku nunda suatu pekerjaan dan ujung-ujungnya itu apa ya, ruginya di aku gitu. Kayak contoh tugas saja dari hal terkecil. Nah, aku sempat nunda tugas dan ujungnya aku itu kena marah oleh guru dan itu gimana ya, nggak enak gitu rasanya. Jadi lebih mending nggak ditunda sih. Dan capek atau enggaknya ya pasti capek ya teman-teman. Tapi kembali lagi gimana caranya kita mengatur kesehatan serta gizi kita, makan kita itu diatur, dan yang penting itu olahraga karena badan kita itu perlu digerakin gitu, nggak cuma harus diem. Jadi itu sih kalau tips dari aku, kenapa aku walaupun banyak jadwal tapi aku nggak capek gitu. Itu sih Dimar. Terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Jazil untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Kak Prita. Kalau menurut Jazil, support system terbaik itu dari mana sih? Keluarga, teman, atau diri sendiri? Sama akhirnya bisa bertahan sampai sekarang. Oh, oke. Oke, terima kasih untuk Kak Prita untuk pertanyaannya. Kalau menurut Jazil, support system terbaik itu kayaknya semuanya sih Kak, karena kan Jazil pribadi kan ini posisinya kayak lagi di asrama kan. Jadi ketika Jazil lagi down atau gimana gitu, yang pastinya yang terutama itu pasti teman-teman asrama gitu kan. Karena jauh dari orang tua gitu. Nah, jadi kalau ada apa-apa pasti di asrama itu yang pasti teman yang support Jazil. Nah, kalau untuk keluarga pastinya support ya Kak. Karena memang kayaknya pertama itu keluarga sih. Jadi kalau semisal ada masalah atau gimana, itu palingan Jazil cerita dengan orang tua gitu. Atau dengan kakak atau adik juga. Jadi kalau lebih support system sih ke semuanya sih Kak. Dan juga diri sendiri juga kayak em Jazil itu lebih kayak gimana sih? Memang kayak ngomong sendiri aja gitu. Jazil kamu bisa ini bla 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 gitu. Dan itu salah satu support system juga sih. Jadi menurut Jazil ketiga-tiganya itu salah satu semuanya support system bagi Jazil. Dan itu sih Kak. Terima kasih Kak Prita untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Kak Jazil. Oke, sekarang Damar juga mau tanya deh. Oke, boleh Damar. Bagaimana cara Kak Jazil agar bisa keluar dari zona nyaman? Kadang kita kan suka apa ya, suka nunda-nunda sambil scrolling gitu kan, sambil senang-senang. Kadang juga lupa tugas. Jadi apa solusi yang biasanya Kak Jazil lakukan? Oke, Oke Damar. Kalau dari Jazil ya,
untuk mengatasi keluar dari zona nyaman itu kayaknya lebih banyakin salah satunya kalau Jazil pribadi itu pastinya pertama mencari pergaulan yang sehat gitu. Karena pastinya suatu pergaulan itu pasti berpengaruh untuk kita sendiri kan. Apalagi Jazil pribadi itu mengalami sendiri. Kayak pernah bertemu dengan orang-orang yang maaf dibilang ya gimana ya, nakal gitu mungkin. Nah, pasti Jazil itu terpengaruh gitu. Dan tapi Jazil alhamdulillahnya masuk SMA 4 Lahat ini teman-temannya pada baik gitu kan. Dan juga komitmen gitu Damar. Kalau dari Kak Jazil sih lebih komitmen kalau kita itu memang sebagai pelajar ya kita harus belajar gitu karena kita ingat kita ke depan itu masih panjang masa depan kita kayak kita masih harus kuliah atau gimana kan pasti kita bakal berkeluarga nah jadi juga Jazil itu udah mikirin jangka panjang gitu jadi jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman kayak dulu memang aku pribadi masih malu-malu ya kayak apa sih organisasi kan kita harus bergaul gitu apa gimana tapi aku dulu pemalu nah aku keluar dari zona nyaman itu karena aku salah satunya juga berani mencoba gitu buang mindset mindset buruk kita yang kayak takut takut sama kakak ini atau gimana gitu kan itu dibuang mindsetnya kita berani bertekad untuk suatu yang bermanfaat gitu kalau aku, dari aku pribadi sih itu sih kalau mau keluar dari zona nyaman. Terima kasih Damar untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak Jazil juga udah bisa menjawab ya. Karena Damar juga kadang susah keluar dari zona nyaman. Bisa kok kalau memang yakin gitu kan. Kalau dan juga satu lagi tutup aja kuping kanan kuping kiri kalau ada omongan-omongan yang nggak ngenakin gitu. Itu hanya ya memang cobaan lah ya ngomong bilanginnya kayak nggak usah didengerin kata-kata orang. Jadilah kita sendiri aja gitu. Oke, terima kasih Kak Jazil. Oke, jadi teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin bisa tanya lagi nih, mumpung masih ada waktu sedikit. Oke, terima kasih kepada Kak Jazil Sama-sama. untuk Terima kasih. jawaban dari pertanyaan teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah semakin tambah semangat dan menginspirasi cerita dari Kak Jazil. Pastinya menjadi tambah semangat lah ya. Menjadi Gen Z yang pandai memanajemen waktunya. Oke, terima kasih kepada Kak Jazil yang sudah berbagi pengalamannya. Dan terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti sesi kali ini. Mungkin Kak Jazil bisa memberikan close statement-nya. Close statement. Oke. Em, apa ya? Mungkin itu tadi sih yang udah kakak Jazil bilangin tadi. Kalau bisa kita yang mengatur waktu, jangan sampai kita diatur oleh waktu. Itu sih. Mantap. Ya, bener juga sih ya. Kadang kita yang diatur sama waktu. Nah, terima kasih juga terima kasih Kak Jazil ya buat close statement-nya. Semoga ini bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman semua yang ada di sini. Khususnya bagi saya sendiri. Saya Damar, bukan, belum mundur diri. Kesimpulan dari Kak Jazil, tadi yang Kak Jazil berikan adalah yang Damar tangkap ya, itu tadi time blocking, tidak menunda, disiplin, dan konsisten. Itu emang harus dilakukan sih, harus dimulai dari sekarang. Nah, terima kasih Kak Jazil sekali lagi eh, atas Sama, terima kasih. materinya, cerita-ceritanya. Saya Damar izin undur diri. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih Damar. Nah, gimana nih teman-teman sharing dari Kak Jazil yang dipandu oleh Kak Damar?
Wah, pasti ceritanya sangat menarik dan juga insightful juga pastinya ya. Nah, boleh nih kita tes dulu nih teman-teman masih konsen nggak sih? Nanti kalau aku sebutin tagline public speaking for youth boleh dijawab bersama-sama ya. Jadi misal aku bilang public speaking for youth, kalian nanti jawabnya the valuable person is you. Bareng-bareng ya. Public speaking for youth, the valuable person The valuable person is is you. you. Iya, boleh tepuk tangan dong buat kita semuanya. Yeay. Oh ya, sebelum kita ke talk show sesi kedua, boleh ya kita bisa on cam dulu untuk mengambil ada sesi foto. Jadi kita akan mengambil foto bersama. Mungkin boleh on cam semua dulu. Dan juga on mic semuanya ya. Nanti kita akan ulangi bersama-sama eh, tagline kita. Oke, siap ya teman-teman? Siap, Kak. Oke, public speaking for youth, the The valuable person is you. Yeay. Udah foto sekarang. Oke, sebelum menuju ke talk show sesi kedua, ada special perform dulu nih dari Kak Rizky, yakni alumni MA Nahdlatul Arifin Foto Jember tidak. dan juga menti di kelas Public Speaking for Youth Batch 22 juga. Silahkan Kak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Rizky. Aku adalah salah satu peserta kelas Public Speaking for Youth Batch 21. Selama mengikuti kelas, aku merasa sangat senang karena bisa bertemu dengan teman-teman baru. Aku juga bisa belajar bersama dengan trainer-trainer yang berpengalaman. Semoga dengan aku mengikuti kelas ini, aku jadi bisa lebih percaya diri lagi untuk berbicara dan membantu aku bisa lebih baik dalam komunikasi. Teman-teman yang malam ini join Zoom, jangan lupa ikutan kelasnya ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman-teman storytelling dari Kak Rizky. Menarik ya ceritanya. Sebelum beralih, coba kita cek dulu nih semangatnya. Jadi nanti kalau aku bilang selamat pagi, tepuknya satu kali ya teman-teman. Nanti kalau aku bilang selamat siang, kita bisa tepuk dua kali. Kalau selamat malam, kita bisa tepuk tiga kali. Oke? Oke, teman mungkin bisa unmute semuanya. Oke, cek bersama ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Nah, sepertinya teman-teman masih fokus semuanya ya ini, masih Ya, semangat juga fokus. semuanya. Oh ya teman-teman, gak cuma sampai di sini aja kita sharing sesinya, karena masih ada narasumber atau speaker berikutnya yang pastinya nggak kalah menariknya. Dan untuk sharing session pada yang kedua ini, kita akan dipandu oleh Kak Adel. Sebelumnya aku kenalin dulu ya profilnya. Kak Adel ini adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Jember dan juga aktif sebagai content creator yang passionnya itu di bidang fashion nih. Oke, langsung saja yuk kita persilahkan Kak Adel. Halo semuanya, terima kasih untuk Kanida Amiroh selaku MC yang sudah mempersilahkan aku. Nah, halo semuanya, apa kabar? Apa semuanya di sini baik?
Ini kayaknya ada salah satu bunda dari peserta public speaking ya. Ini bundanya siapa nih? Bundanya Damar nggak sih? Halo Bunda, sapa dulu dong. Pasti Bunda bangga banget ya sama Damar karena dia bisa jadi moderator yang hebat dan juga lucu. Oke, kita kenalan dulu ya. Perkenalkan nama aku Adelia Yanuar, seperti yang sudah disampaikan Kanida ya. Jadi, aku adalah mahasiswi Universitas Jember, Prodi Pendidikan Luar Sekolah, dan aku berasal dari Kota Bondowoso. Mungkin di sini ada yang dari Bondowoso? Bisa on mic yang dari Bondowoso? Aku Oh, Kak Alif ya. Oke, 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 oke. Nah, jadi aku Adele sebagai moderator yang akan menemani kalian semua di sini di sesi kedua webinar malam ini. Oke, nah tadi kita kan udah sharing bareng Kak Jazil ya, di mana Kak Jazil ini memberikan pandangan tentang tips memanajemen waktu di kala kesibukan dia sebagai pelajar. Keren banget sih, dimana dia tuh masih pelajar, tapi dia tuh udah bisa memanage waktu dengan baik. Nah, kalau tadi fokusnya ke pelajar, sekarang kita mau dengerin juga tips memanage waktu ala mahasiswa. Baik, jadi gimana? Kalian udah siap belum mendengarkan materi di sesi kedua ini? Gimana, udah siap? Mungkin bisa on mic? Siap. Oke, kan? siap-siap nggak sabar. Baik, oke, kita sambut saja pemateri kedua yaitu Kak Alif. Halo Kak Alif, Kak Alif udah ada di Zoom ya? Halo Kak, halo Nah, semua. oke. Sebelum kita memulai materinya, alangkah lebih baik kalau kita kenalan dulu sama Kak Alif karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Pepatah ini sebelumnya udah disampaikan sama Kanida ya. Nah, jadi, Kak Alif ini memiliki nama lengkap Alafiah Ayu. Asalnya sama seperti aku, Bondowoso. Nah, Kak Alif ini lulusan S1 Pendidikan Bahasa Arab di UINHAS Jember. Keren banget ya. Oke, langsung aja kali ya Kak Alif untuk memberikan materinya. Kak Alif udah siap? Siap. Sip. Semangat banget ya Kak Alif. Oke, langsung aja. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, sekarang nih kan masuk liburan ya. Liburan udah 3 minggu nggak sih liburannya? Gimana nih liburannya? Happy-happy semua ya? Alhamdulillah. Oke, happy-happy ya. Semoga kita liburannya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ya, jadinya nggak sia-sia tuh kita liburan, ya kan? Apalagi Senin ini udah pada masuk sekolah ya. Ya, oke. Tapi sebelum masuk ke materi ini, aku mau memperkenalkan diri dulu nih. Tapi tadi sudah di-spill kan sama Kak Adel. Tapi aku pengen lebih lagi, lebih akrab lagi gitu, biar nggak ada jarak di antara kita gitu ya. Oke. Oke, nama aku Alafia Putri Humayroh. Kalian bisa panggil aku Alif, terus Ayu juga bisa, Putri juga bisa. Bebas lah pokoknya. Terus aku sekarang usianya 25 tahun dan alamat aku di Bondowoso. Kalau kemarin di Jember ya, karena aku kuliahnya di UINHAS Jember, ya Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq ya di Jember. Dan aku lulusan sarjana pendidikan bahasa Arab. Tapi nggak mungkin sekarang aku ngomong pakai bahasa Arab ya. Aku ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja. Dan sekarang aku lagi eh, bekerja di sebuah yayasan dan sebagai operator sekolah, yaitu mengoperatori 3 lembaga. Di samping itu juga aku eh, voice over di berbagai platform YouTube. Ya, itu saja pekerjaan aku sekarang. Terus hobi aku adalah nyanyi dan membaca. Jadi aku ada basic di tilawah juga. Tahu kan ya tilawah? Tilawah tuh yang sering dibunyikan waktu Jumatan tuh. Nah, ya yang itu. Dan editing. Nah, moto hidup aku adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah
yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, maksud dari manfaat di sini bukan dalam arti lain ya, kayak dimanfaatin, ih kamu tuh dimanfaatin orang, kamu tuh diporotin terus uangnya, atau kamu tuh dideketin, dimodusin cuman numpang nugas aja gitu, bukan yang seperti itu ya, tapi bermanfaat bagi manusia lainnya itu adalah kita bisa menolong orang lain, terus kemudian kita bisa memberi contoh menjadi teladan yang baik bagi orang lain, itu juga termasuk eh, bermanfaat bagi manusia lainnya. Oke, dari perkenalan aku mungkin ada yang mau ditanyakan, nanya-nanya nomor sepatu kayak nomor apa gitu. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut ya ke materi ya. Kak bisa di-share materinya, Kak? Aku nggak bisa nge-share. Baik, sambil nunggu materi dari Kak Alif di-share, mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau bertanya tentang kehidupan pribadi Kak Alif, apa kayak gitu. Oke, ini materinya udah ke-share ya. Sip, tips manajemen waktu ala Gen Z. Boleh dilanjutkan Kak Alif? Kak Alif, maaf, itu mic-nya belum di-on-in ya. Oh iya iya, maaf maaf maaf. Oke, tapi sebelum masuk ke materi ini disajikan sebuah surat dari Al-Qur'an, dari Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Kita baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as, demi masa, innal insana lafi khus, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, ini kenapa nih kok tiba-tiba ada ayat ini? Apa hubungannya dengan materi kita kali ini? Iya, betul sekali. Dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa wal as, demi masa. Nah, Allah tuh benar-benar ngasih tahu kita bahwa waktu itu tuh sepenting itu gitu loh. Waktu itu tuh seurgent itu. Terus dilanjutkan di ayat selanjutnya, innal insana lafi khus. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Nah, jadi kita-kita yang tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita-kita yang tidak yang membuang-buang waktu, yang menyia-nyiakan waktu, itu termasuk ke dalam orang-orang yang berada dalam kerugian. Nah, kita dikasih waktu nih, kita pergunakan untuk apa waktu itu gitu ya. Kemudian di ayat selanjutnya, illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali, nah ternyata ada kecualinya nih. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, kecuali ini orang-orang yang beriman dan beramal soleh, contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti beribadah. Nah, kalau beribadah pastilah ya. Apalagi contohnya? Oh, menuntut ilmu misal. Menuntut ilmu, kita sekolah nih dari pagi sampai sore. Itu termasuk ke dalam beramal soleh. Terus saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. Nah, seperti kita yang sedang kita lakukan saat ini, itu juga termasuk. Nah, semoga kita bisa mengisi waktu-waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bisa berdampak baik bagi kita, gitu ya. Oke, boleh di next, Kak?
Nah, nah, sebagai seorang muslim teman-teman, ya yang mana kita itu berpatokan pada Al-Qur'an dan kita itu harus pandai-pandai memanajemen waktu. Nah, memanajemen waktu ini apa sih sebenarnya? Nah, kita bisa baca ya di slide ini, manajemen waktu adalah proses pengaturan dan pengendalian waktu yang dimiliki seseorang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pencapaian tujuan. Nah, lebih simpelnya itu adalah penjadwalan kegiatan-kegiatan kita, aktivitas-aktivitas kita itu di schedule ya agar nanti kita tuh bisa mencapai target-target kita. Contohnya nih, aku sebagai mahasiswa ya kemarin, yang aku tuh punya jadwal yang padat banget, tugasnya numpuk banget ya. Terus ditambah lagi dengan kerjaan aku sebagai operator. Terus ditambah lagi aku mengikuti organisasi di luar kampus. Yang pastinya itu butuh manajemen waktu yang baik. Yang pastinya itu kalau nggak di manajemen tuh pasti ya semrawut dan bahkan ada yang terkorbankan mungkin ya. Nah, bagaimana kita bisa mengatur jadwal yang sedemikian rupa, jadwal yang sangat-sangat padat tadi, agar semua aktivitas itu menjadi seimbang dan tanpa ada yang dikorbankan salah satunya. Itu disebut dengan manajemen waktu. Nah, terus di dalam Islam sendiri bagaimana ya manajemen waktu itu? Di next, Kak. Nah, ternyata di dalam Islam, manajemen waktu itu adalah nilai penting karena waktu dianggap sebagai karunia Allah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana. Dalam Islam digambarkan dalam sholat 5 waktu. Wah, ternyata Islam itu sudah memberikan contoh loh, contoh yang simple ternyata. Sholat. Nah, dalam sholat itu kan ada jadwalnya ya, ada jadwalnya dari duhur. Duhur tuh dilaksanakannya siang hari kan, jam kalau di daerah Jawa Timur nih jam setengah 12-an lewat ya. Terus asar tuh sore hari kan jam berapa tuh? Jam 15.3 jam 14.30. Terus maghrib tuh jam 17.40-an. Isya itu jam 18.30 lebih ya. Kalau Isya jam kalau Isya, kalau subuh itu biasanya jam setengah 4. Jam 4.30 itu sudah subuh. Nah, di dalam sholat waktu saja sudah diatur nih jadwal-jadwalnya. Ini loh, duhur tuh jam segini, asar jam segini, maghrib jam segini, isya jam segini. Sudah tertata sekali. Nah, inilah contoh yang lebih simpel manajemen waktu dalam Islam. Gitu, teman-teman. Dan di dalam Islam itu juga diajarkan kedisiplinan. Kan nggak mungkin ya. Duhur, sholat duhur di malam hari. Sholat maghrib di pagi hari kan nggak mungkin ya. Nah, begitu juga. Di dalam Islam juga diajarkan kedisiplinan mengenai manajemen waktu itu. Nah, kemudian kita sebagai seorang muslim itu perlu juga membahas lebih dalam tentang konsep. Kak, bisa di next? Halo, Kak Alfi. Kak Alif. Halo? Oke, oke. Dilanjutkan ya, Kak. Sebelumnya terjeda. Ini ya? Mungkin kendala jaringan ya. Oh, iya, Gak iya, apa-apa. iya. Dilanjut, dilanjut. Ini, oh pembahasannya putus, Kak. Dari mana ya? Tapi tadi udah, ini kedengeran nggak suaranya tadi? Mungkin di Oh slide ya, sekarang kita masuk ke konsep manajemen. Nah, ini teman-teman, kita perlu bahas nih, eh, konsep manajemen waktu by aku itu ternyata ada 4 poin. Nah, di sini ada kita bisa baca lah ya. Mungkin teman-teman bisa bantu baca ini konsep manajemen waktu. Ada 4 poin ya: perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Oke, nah mungkin dari keempat poin ini teman-teman, halo, halo Kak, Siap, ini Kak. kok jaringannya koneksi tidak stabil. Kedengeran ya Kak? Aman, kedengaran kok, Kak. Oh, oke oke oke. Boleh dilanjut? Oke, kita lanjut ya. Mungkin dari keempat poin ini teman-teman ada yang sudah paham, bisa angkat tangan atau bisa langsung. Ada teman-teman? Oke, belum ya? Kak Alif bantu jawab ya. Kita mulai dari perencanaan. Ya, perencanaan itu adalah langkah awal dalam memanajemen waktu di mana seseorang itu merencanakan aktivitas yang perlu dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini bisa berupa to-do list. Apa list-listan itu list-listan jadwal. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa juga dengan menggunakan kalender, kalender di Google Calendar. Nah, untuk mengingat event-event penting atau ada acara-acara penting, kalian bisa mencatatnya di situ. Terus di list-listan tadi itu kalian kasih gitu mana tugas yang lebih urgent sampai ke tugas-tugas yang tidak terlalu urgent seperti itu. Itu perencanaan ya. Nah, kemudian kita ke pengaturan. Pengaturan itu teman-teman setelah merencanakan aktivitas-aktivitas tadi, langkah selanjutnya itu adalah mengatur. Nah, bagaimana waktu itu akan digunakan secara efektif. Nah, ini juga contohnya seperti ini ya. Misal aku hari ini mau ngerjain skripsi dan besok itu misalkan mau nugas tugas yang lain gitu misalkannya. Nah, nanti di di pengaturan ini kalian tuh sertakan alokasi waktunya. Sertakan alokasi waktunya seperti misal skripsi aku mau ngerjain di malam hari. Terus tugas-tugas yang lain aku mau ngerjainnya besok deh, besok pagi. Nah, kalian jadwalin di situ gitu. Kalian kasih juga jam-jamnya di situ gitu. Nah, setelah pengaturan, kemudian pelaksanaan. Setelah kita mengatur semua jadwal-jadwal tadi, kita eksekusi, kita laksanakan. Oh, hari ini aku mau kerjain skripsi. Laksanakan hari itu juga. Jangan ditunda-tunda. Karena kalau ditunda-tunda itu nanti ya bakal melakukan pemborosan waktu ya. Karena, oh kita lanjut dulu ya, kita lanjut ke evaluasi. Nah, setelah menjalankan ketiga step tadi, ketiga poin tadi, langkah selanjutnya adalah evaluasi. Nah, evaluasi ini teman-teman nantinya yang akan bisa mengkoreksi kita. Apakah perencanaan yang kita rencanakan ini sudah baik? Apakah perencanaan ini yang kita rencanakan ini sudah maksimal dan efektif? Itu kita akan tahu setelah kita mengevaluasi. Nah, teman-teman, keempat poin tadi, kalau misalkan ada yang tidak apa namanya tidak terlaksanakan, misalkan perencanaannya diloncatin langsung pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi, maka yang terjadi adalah pemborosan waktu. Misalkan kita ngerjain skripsi ya, kita ngerjain skripsi itu, terus tiba-tiba di sebelah kita ada HP. Nah, ting tung, bunyi tuh HP tuh. Kan kepo kita ya, mau mau lihat itu chat dari siapa sih? Mungkin dari orang penting kali ya. Akhirnya kita buka WA. Buka WA terus kelamaan scroll akhirnya skripsinya ditinggal atau akhirnya tugasnya ditinggal. Nggak jadi ngerjain tugas. Jadinya apa? Sibuk main HP gitu ya. Nah, ini disebut pemborosan waktu teman-teman. Jadi hati-hati ya. Kalau misalkan jadwal kita tuh sudah hari itu ngerjain skripsi, ya udah kerjain skripsi. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain. Begitu teman-teman. Nah, mungkin bisa di next Kak. Nah, ini teman-teman, pemborosan waktu. Dia sibuk main games ya sampai tuh lupa ngerjain tugas. Tonton tontonan yang tidak bermanfaat ya, seperti nonton apa tuh? Video-video yang tidak bermanfaat di YouTube, kelamaan main game, terus menunda-nunda pekerjaan ini juga
disebut pemborosan waktu, teman-teman. Gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas yang benar-benar urgent, langsung dikerjakan hari itu juga. Jangan menumpuk-numpuk pekerjaan karena nanti itu eh, berimbas kepada diri kita yang malas. Biasanya kan gitu ya, kalau kita udah numpuk-numpuk tugas tuh, aduh, malasnya minta ampun tuh kalau sudah lihat tugas banyak tuh, gitu kan? Next, Kak. Oh, udah ya? Nah, itu dia teman-teman materi dari aku. Untuk mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di sesi Q&A ya, teman-teman. Oh, masih ada ya, Kak ya? Oke, kita lanjut dulu ya sedikit ya. Nah, ini teman-teman, cara agar bagaimana manajemen waktu dengan baik, yaitu seperti konsep keempat poin tadi ya sebenarnya ya, buat rencana harian, buat list-listan, terus gunain teknologi, bisa gunain alarm tuh. Jam segini aku mau ngerjain tugas di alarm tuh di HP-nya biar inget, biar gak lupa ya. Terus atur prioritas. Nah, mulai dari jadwal-jadwal yang penting sampai jadwal-jadwal yang bisa di pending gitu ya. Terus batasi waktu untuk tugas. Jadi dari jam 7 sampai jam 8 aku mau ngerjain skripsi, terus dari jam 9 sampai jam 10 aku mau istirahat dulu, jam 11 sampai jam 12 baru lanjut lagi gitu. Itu beri batas waktu untuk tugas. Terus pengaturan waktu luang, evaluasi dan koreksi, belajar mengatakan tidak. Nah, ini cocok banget nih bagi orang yang gak enakan. Iya kan? Kalau orang gak enakan tuh biasanya dia gimana? Pasti kalau dimintai tolong pasti padahal urgent banget nih, padahal kita punya kerjaan yang gak bisa ditinggal gitu, tapi ada orang yang minta tolong sampai mohon-mohon gitu misal. Kalau kita orang gak enakan kan pastinya ini ya gak bisa nolak ya. Nah, untuk ini teman-teman, manajemen waktu ini kita tuh harus bisa mengatakan tidak, maaf ya. Maaf ya, aku sekarang lagi ada sesuatu yang sangat urgent nih. Maaf ya, aku nggak bisa bantu. Itu boleh teman-teman, nggak apa-apa ya. Terus yang kedelapan adalah konsisten. Gitu teman-teman. Ya, itu mungkin itu ya materi dari aku. Semoga yang sedikit ini bisa membawa manfaat. Dan kalau misalkan ada pertanyaan, kita lanjut di sesi Q&A. Oke, aku kembalikan ke Kak Adel. Oke, baik, Kak Alif. Gila, keren banget ya pemaparannya. Kak Alif nih juga hebat ya, selain jadi mahasiswa, berarti sampingannya juga kerja ya, Kak ya? Kerja sambil kuliah waktu itu. Ya, kerja sambil kuliah, Kak. Nah, jadi emang memanage waktu tuh penting banget ya. Aku juga ngerasain apa yang Kak Alif rasain. Aku juga kuliah sambil kerja, di mana aku tuh pernah sampai nggak kuliah karena aku fokus buat kerja. Jadi jadi tujuan aku kerja tuh sebenarnya buat bayar kuliah. Tapi aku nggak masuk kuliah karena aku nggak bisa memanage waktu dengan baik. Saking padatnya kegiatan aku. Nah, ini tips dari Kak Alif tuh emang penting banget ya buat diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari ke depannya. Nah, em, untuk penjelasan dari Kak Alif itu juga mudah dipahamin, hebat banget. Mungkin dari teman-teman di sini atau Bunda dari Damar ada yang ingin ditanyakan terkait pemaparan materi dari Kak Alif. Bisa resen atau tulis di kolom chat yang ingin bertanya. Untuk saat ini belum ada yang bertanya ya. Nah, ini nih, ada pertanyaan dari Kak Alsa. Apa yang menjadikan Kak Alif ini mau melakukan banyak pekerjaan, baik itu operator atau mengisi suara di YouTube, baik sholawat ataupun VO lainnya? Mungkin bisa dijawab, Kak Alif. Mau ditampung dulu atau gimana? Iya, ditampung dulu deh, Kak. Oke, ditampung dulu ya. Untuk penanya selanjutnya, bisa tulis di kolom chat.
Tapi emang kalau dipikir-pikir, Kak Alif nih hebat banget ya. Gimana caranya meluangkan waktu gitu loh, kuliah. Dimana aku paham banget kuliah tuh kan padat banget ya, dimana tugas-tugas tuh menumpuk. Em, tapi Kak Alif bisa gitu loh membagi waktu. Dan belum tentu semua orang tuh bisa. Untuk penanya lainnya, bisa tulis di kolom chat. Mungkin dari Damar sendiri mau menanyakan. Oh, ini dari Bunda Damar ya. Kali punya tips gak agar kita nggak mudah terdistraksi saat ada banyak tugas? Mau ditampung dulu atau langsung dijawab, Kak? Aku jawab dulu deh ya Kak ya. Oke, siap. Pertama dari Kak Alsa. Apa yang menjadikan Kak Alif ini mau melakukan banyak pekerjaan, baik itu operator atau mengisi suara di YouTube, baik solo ataupun VO? Ya, Kak, sebenarnya ini berangkat dari kebutuhan ya, karena aku kuliah biaya sendiri, Kak. Jadi eh, kalau nggak kerja ya gimana bisa dapat biaya kuliah gitu kan? Jadi itu sih sebenarnya yang poin utamanya. Kalau untuk apa VO YouTube itu aku senang aja gitu, senang salawat, jadinya ikut ikut ini sebagai pengembangan diri juga sih sebenarnya. Kalau untuk VO itu. Terus eh, nyambung ke pertanyaan selanjutnya, ini tips agar kita nggak mudah terdistraksi ya, Bun ya. Kalau aku sih biar gak terdistraksi tuh ya jauhkan dari hal-hal yang sekiranya membuat kita tuh gak fokus. Misal handphone yang paling utama nih sebenarnya handphone sih yang bikin kita terdistraksi kan. Itu biasanya di silent ya kalau misalkan mau ngerjakan tugas tuh di silent. Terus atau misalkan eh, setiap orang kan beda-beda ya. Ada yang kalau mengerjakan tugas tuh pengen di tempat rame, di kafe misal sambil enjoy dengerin dengerin lagu atau segala macamnya. Ada juga yang sepi kan. Kalau orang ngerjain tugas itu biasanya kalau orang-orang tipe yang pengen sepi kalau ngerjain tugas itu kita ya menyepi gitu. Misalkan di kamar atau di perpustakaan yang sekiranya bisa membangkitkan semangat kita untuk benar-benar fokus mengerjakan tugas. Gitu, Bun. Ini terdengar kan ya suara saya? Aman, Kak Alif, terdengar dengan jelas. Oke, Kak, kira-kira aku boleh nanya nggak sebagai moderator? Iya, boleh, 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 Kak. Oke, jadi ada satu pertanyaan yang aku tuh penasaran banget ya, Kak. Sebenarnya pengalaman kita itu sama. Jadi aku itu tujuan aku bekerja sambil kuliah tuh ya untuk memenuhi kebutuhan kuliah, Kak, kebutuhan sehari-hari. Jadi aku kuliah biaya sendiri. Nah, saat ini kan aku lagi skripsi ya, Kak ya. Jadi sebenarnya aku juga udah mengatur jadwal nih. Jadi misal di hari Senin itu aku ingin memfokuskan untuk mengerjakan skripsi, Kak. Nah, tapi tiba-tiba karena aku ini apa ya kerjanya tuh bukan tiap hari ya, bisa dibilang aku tuh em, kerja tuh semau aku gitu loh Kak. Jadi kalau misal aku mau kerja, aku sebagai talent YouTube ya. Jadi kalau misal hari Selasa nih aku mau kerja, ya aku bisa menentukan jadwal aku sendiri. Nah, tiba-tiba di hari Senin ini aku dibutuhkan di pekerjaan aku. Aku diwajibkan untuk bekerja. Nah, itu gimana Kak cara mengatur waktunya? Jadi kan jadi terbengkalai gitu loh. Jadi apa ya bahasanya tuh kayak semrawut udah habis gitu loh jadwal di hari Senin. Itu gimana Kak cara ngaturnya? Sebenarnya agak jauh beda ya dari permasalahan kita sebagai mahasiswa. Aku juga seperti itu sih sebenarnya. Pernah mengalami hal demikian, tapi kita koreksi dulu, kita evaluasi dulu. Ini sebenarnya benar-benar yang urgent banget gak sih? Atau acara itu bisa depending nggak sih sebenarnya? Kalau misalkan bisa depending dan kita bisa ngerjakan tugas hari itu ya depending dulu gitu. Kalau misalkan nggak bisa bener-bener nggak bisa depending, ya udah nggak apa-apa. Tapi tadi yang jadwalnya misalkan hari Senin itu diganti ke hari lain gitu, gitu Kak. Kalau dari aku. Tapi yang
paling utama tuh bener-bener harus prioritaskan tugas yang bener-bener urgent gitu Kak. Oke, baik. Pertanyaan aku udah terjawab sama Kak Alif. Mungkin di sini ada yang mau bertanya lagi. Kita sharing santai ya di sini. Jadi buat yang mau bertanya, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ini banyak yang off cam ya. Ini yang off cam, nggak pada tidur kan? Oke, udah nggak ada ya yang bertanya. Baik, mungkin bisa diakhiri ya. Karena emang udah nggak kerasa sharing sesi kedua ini tuh udah berakhir. Dan emang Kak Olive tuh hebat banget ya. Aku nggak bisa berhenti bilang hebat gitu loh. Karena aku belum tentu bisa gitu kayak Kak Alif. Bahkan aku sampai nggak kuliah gitu kan. Itu hebat banget sih. Nah, makasih untuk Kak Alif udah menyempatkan diri untuk sharing santai di sini dengan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Nah, oke teman-teman, seperti yang udah dijelaskan Kak Jazil dan Kak Alif ini ya. Jadi emang memanage waktu itu penting banget dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita harus berhadapan dengan aktivitas yang cukup padat. Nah, kalau kita nggak bisa mengatur waktu dengan baik, tentunya segala bentuk kegiatan yang kita kerjakan akan terbengkalai. Oleh karena itu, kita perlu membuat rencana harian dengan mengatur prioritas mana yang harus kita kerjakan dahulu. Tentunya jangan lupa harus mengimplementasikan susunan jadwal yang kita buat nih. Tentunya harus ada rasa disiplin dan juga konsisten seperti yang udah dijelaskan Kak Alif dan juga Kak Jazil. Aku juga setuju nih sama em, apa ya kata-kata Kak Jazil. Tadi Kak Jazil bilang gini, tutup kuping kanan kiri untuk omongan orang yang nggak terlalu penting. Kita tuh emang harus fokus pada diri sendiri. Dan satu lagi, jangan mau diatur waktu, tapi kitalah yang harus mengatur waktunya. Aku setuju banget sama statement yang Kak Jazil ucapkan tadi. Nah, dan untuk Kak Alif ya, aku belajar banyak ya mengenai perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, dan evaluasi. Oke, terima kasih semuanya di sini. Aku, Adelia, pamit undur diri. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada MC. Baik, Kanida, tes dulu suaranya. Ya, halo. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Adel dan Kak Alif sudah kasih banyak cerita seru buat kita pada malam hari ini. Nah, itu tadi teman-teman acara biar nggak gabut time management ala Gen Z dalam final perform class public speaking for youth batch 21. Wah, keren semua nih teman-teman nih. Dan akhirnya selesai juga serangkaian sesi final perform ini mendapat banyak insight baru, wawasan baru dari speaker kita yang pastinya dapat pengalaman berharga juga dong. Selain itu, jangan lupa untuk story keseruan malam ini dan tag di akun Instagram @thejana institute dan juga Public Speaking for Youth. Boleh kalau mau mention sama temen yang tadi tampil nih. Kalau nggak tahu Instagramnya bisa tanya-tanya deh teman-teman. Jadi, selamat juga buat kita semua officially lulus dari kelas Public Speaking for Youth di China Institute. Dan semoga ini menjadi awal buat kita untuk terus belajar dan praktekin ilmunya itu wajib ya. Oh ya, biar makin kerasa nih hari graduation-nya, selanjutnya akan ada pemberian sertifikat yang akan diserahkan langsung oleh Kak Prita. Kepada Kak Prita dipersilahkan. Oh iya, sebentar ya, suaranya feedback. Iya, wah, keren banget ya teman-teman. Boleh kita kasih applause virtual dulu. Yeay, Nah, keren banget. mulai dari MC-nya, mulai dari moderatornya, ya kan? Terus habis itu narasumbernya, semuanya keren-keren, tampil maksimal ya. Dan baru kali ini loh, moderatornya ada kesimpulan yang dari dirinya sendiri. Biasanya kan agak-agak lupa ya Kak Alsa ya, kayak semacam apa text based banget kayak gitu. Nah, sekarang kita mau penyerahan sertifikat dulu.
Mungkin cuman waktu ininya aja kurang panjang ya, waktu promosi. Sehingga teman-teman nih buat ngajakin teman-teman masuk Zoom nih masih kurang gitu. Mungkin lebih baik nextnya ini ya Kak Alsa kita bisa petakan mulai pertemuan kedua atau ketiga awal tuh udah ada nama-namanya kali ya. Oh ya, Nama untuk jadi ini ya, untuk jadi ah, pemateri, ah, tuh MC gitu betul. ya, Kak Sampai Brita ya. 100 orang sampai rebutan yang masuk dan keluar final perform PSY. Oke, kita share screen dulu. Ucapan selamat sertifikatnya buat siapa aja nih? Nah, pertama buat moderator kece di sesi kedua. Selamat buat Adelia Yanuar. Saya Thank you kasih banget, tepuk Kak. tangan. Wah, Masya Allah. Selamat buat Alafia Ayu Putri Humairoh, yaitu narasumber di sesi kedua. Panggilannya Alfi ya, tapi namanya Alafia, Alif. betul? Alif, Kak. Oh, panggilannya Alif kok Alfi sih. Tapi namanya betul ya. Betul, Oke, betul. selanjutnya selamat untuk Damar Azani Nismara. Wah, ini peserta terimut tapi nggak kalah kece penampilannya. Untuk sesi pertama keren banget ya. Dan selanjutnya selamat juga buat Muhammad Jazil Artiesa, narasumber pertama. Karena dia juga sibuk di musim MPLS ini, jadinya pamit duluan ya. Oke, selanjutnya ada lagi. Nah, terakhir ada Muhammad Rizky Pratama Putra. Mungkin itu typo ya. Harusnya Pratama ya. Ini Pratama. Oke, nanti akan ada e-sertifikatnya akan diedit dulu ya Rizky. Selamat juga buat Rizky. Meskipun nyusul, ternyata Rizky bisa mengikuti juga, belajar dari yang lain juga. Apalagi Rizky baru lulus MA ya, dan mungkin ada sedikit traumatik kemarin-kemarin, jadinya lagi belajar buat komunikasi lagi. Dan tadi keren banget Rizky perkembangannya ya, udah bisa storytelling panjang. Bener nggak teman-teman? Teman-teman pernah denger Rizky panjang gitu nggak ngomongnya kemarin-kemarin? Belum Sebelumnya kan nggak ya? apa. Wah, sebenarnya Terstruktur Rizky keren. lumayan dari awal sampai akhir itu sesuai dengan latihan kemarin. Latihannya offline loh khusus Rizky kemarin. Oke, selamat semuanya. Nanti sertifikatnya akan ada bentuk elektroniknya. Teman-teman bisa unduh sendiri. Kalau misalkan mau tercetak itu diambil di TJI, tapi kalau teman-teman, oh aku mau nyetak sendiri aja boleh ya. Terserah nanti bilang ya. Mungkin Rizky mau dicetakin di TJI. Lain mungkin susah nih waktu kesininya aku nyetak sendiri aja. Nah, boleh. Oke. Nah, sekarang Kak Prita pengen ini dong, kesan-kesan dulu ya, testimoni. Mungkin dari trenernya dulu, Kak Alsa. Dari Kak Alsa dulu. Nanti Kak Anu mungkin suara aja boleh ya. Ini Oke. orang lagi sibuk di belakang layar. Iya, Kak Oke. Alsa dulu. Oke, terima kasih Kak Prita udah memberikan kesempatan buat ini ya, memberikan kesan pesan buat teman-teman semuanya di batch 21. Nah, ini batch 21 menurut aku luar biasa banget ya. Persiapannya kemarin untuk final perform itu kan dikasih taunya berapa ya? Oh, udah agak lama sih sebenarnya, cuman geladinya aja pas kemarin itu pas teman-teman ada yang aku nggak bisa kak, aku bisa duluan nggak, aku ini kak pakai VN dan lain sebagainya. Cuman ternyata hasilnya keren banget buat teman-teman semuanya. Aplaus dulu dong. Yeay. Udah banget. Wah, wah ini udah sebenarnya udah ketar-ketir nih. Nih gimana nih teman-teman nggak bisa nih. Biasanya kan memang geladi tuh dari awal sampai akhir ya teman-teman kayak masuk gitu semuanya mulai dari MC, moderator, narsum sama yang tampil itu semuanya runtut. Cuman kan qadarullohnya teman-teman di sini kan banyak yang sibuk juga ya kerja. Nah, ini banyak-banyak mahasiswa yang kerja gitu. Jadi memang nyesuaiin waktunya itu ini ya memang harus harus disesuaiin banget. Nah, tapi speechlessnya tuh aku kayak wah
keren banget sih teman-teman tetap mengusahakan itu. Tadi juga Nida sampai kebingungan ya gimana ini Kak, bingung dan lain sebagainya. Tapi Nida bisa mengkomunikasikan itu. Aku salut banget sama Nida udah mau komunikasiin itu ya. Sampai bisa juga join. Terus juga ada kemarin tuh juga apa namanya nggak ikut gladi, cuman belajarnya itu pakai VN. Nah, terus aku juga bantu arahin juga pakai VN. Tapi keren banget ya bisa ngalir gitu kayak ya sudah terbiasa jadi moderator dan tentunya Rizky yang sampai gladi gladi offline terus aku kemarin Damar, Jazil dan teman-teman yang lainnya juga yang gladi online bareng Tenung sama aku juga sempetan join gitu ya. Pokoknya intinya keren banget buat batch ini. Kalian itu meskipun kayak ada aja something yang miss gitu ya kayak gak bisa dan lain sebagainya tapi hasilnya itu luar biasa yang kayak Bangganya wah keren ya. banget gitu ya. Nanti bisa lihat ini ya Kak, recordingnya ntar kan ada tayang di YouTube-nya The Jana Institute. Jadi masing-masing dari teman-teman bisa melihat penampilannya, mungkin apa evaluasinya buat diri sendiri dan juga bisa di-share linknya ke teman-teman yang mungkin berhalangan buat gabung malam ini gitu. Iya tentu, iya boleh banget karena nanti ada kalau misalkan online itu memang ada recordingnya kalau apa namanya performnya offline itu biasanya nggak ada ya kak ya cuman kayak video cuplikan. Nah karena teman-teman online, nah ini bisa ya untuk apa namanya mengevaluasi performnya teman-teman hari ini. Tapi menurut aku sih luar biasa banget dan juga di pertemuan-pertemuan kemarin aku lihat semangatnya teman-teman juga oke gitu. Kita kemarin di pertemuan kedua sampai tembus mendekati maghrib ya, ya tembus, tembus maghrib karena kita praktekin semua kan itu kayak wah luar biasa sih. Keren buat teman-teman. Semangat terus ya berproses dan belajarnya. Ini jadiin eh, apa ya batu loncatan buat teman-teman semuanya. Awal mula teman-teman untuk lebih banyak explore, lebih banyak berani tampil di depan umum. Itu aja sih Kak Oke Prita. Keren-keren buat Kak. aplaus lagi. Nah, Yeay. selanjutnya Kak Nong ya. Setelah itu teman-teman boleh siapkan ya, mungkin before afternya. Sebelumnya waktu ikut pertama tuh kayak gimana perasaannya, lalu ada teknik-teknik yang belum dikuasai, lalu setelahnya tuh gimana, termasuk dengan peran malam ini di webinar ini. Boleh Kak Nung dulu ya, teman-teman boleh siap-siap. Ya, halo. Oh, suaraku ini Ya, enggak bergema sudah enggak? suaranya. Oh, sebentar, sebentar. Ada laptop soalnya. Ya, kalau sekarang udah bisa ya. Ya, sekali lagi selamat buat teman-teman. Alhamdulillah hari ini udah lulus di kelas Public Speaking for Youth dan wah seneng banget bisa nemenin teman-teman sampai hari ini teman-teman final performance dan speechless banget sih lihat apa ya penampilan teman-teman hari ini yang banyak banget improvisasinya ya Kak Alsa dan Kak Prita eh dibandingkan mungkin beberapa kelas sebelumnya ya yang banyak kan memang kayak lihat teks gitu skrip dan bahkan untuk moderator nih kita nggak nyediain skrip ya Kak Alsa jadi Kak Adel dan juga Pure, Damar itu buat skripnya pure. sendiri Iya, jadi bener banget. Luar biasa ya, Teh. buat alurnya aja iya betul dan ini juga pertama juga ya MC-nya sendiri, biasanya duet. Nah, tadi tuh udah sempet bingung sebenarnya pas Nida bilang kayak, wah nggak bisa gitu. Kayak kalau trainer nggak bisa bantu ya kalau untuk jadi MC. Dan ternyata alhamdulillahnya bisa. Dan ya hasilnya sekarang gitu ya, teman-teman keren semua. Mulai Bagus. dari Nida, terus Keren. moderator Damar Adel, dan juga narasumbernya pastinya ada Jazil dan juga Alif ya, yang udah apa ya karena memang basic dari latar belakang masing-masing ya dan tadi juga bisa banget nih kayak manajemen waktunya seperti apa nah itu teman-teman kayak memang sudah mengelola sendiri materinya terus juga kayak ya udah memang dari pengalaman gitu ya Kak jadi apa yang disampaikan juga daging banget dan bisa gitu loh bisa apa ya tipsnya juga bisa banget buat aku sendiri yang kadang juga berantakan dalam manajemen waktu bisa aku terapin gitu nah mungkin untuk pribadi aku kayak senang banget lah lihat teman-teman bisa sampai sekarang dan semoga nanti setelah kelas ini selesai gitu hubungan kita nggak selesai ya masih bisa
ngobrol-ngobrol ya bisa lewat chat pribadi atau nanti DM mana itu boleh banget dilanjut sama aku Bila atau Kak Alsa dan juga Kak Prita. Mungkin itu aja sih kalau dari aku. Ya, oke, itu tadi ya kesan-kesan dari yang udah menemani belajar. Nah, sekarang mungkin dari Kak Nida dulu deh, MC-nya dulu. Kak Nida, habis itu boleh ke moderatornya. Nida, gimana Nida? Proses belajarnya di Kejana Institute ini apakah penuh drama apa gimana? Drama terus tuh. Iya, pastinya penuh banyak halang rintang gitu ya, kayak penuh berdrama sekali. Tapi sebisa mungkin saya memenuhi itu, kayak gitu. Meskipun banyak drama ini itu, eh dari Dijana Institute sendiri itu juga sudah memfasilitasi jika saya ketinggalan apa-apa, itu langsung dikirimin kayak soft filenya, jadi saya bisa mempelajari sendiri gitu. Jadi mantap, tetap bisa mengikuti. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Nida. Jadi tetap ini ya, keep kontak terus ya, tetap connected terus meskipun oh kemarin nggak ikut ngejar nih ketertinggalannya apa gitu ya. Nida sempetin juga, keren banget. Oke, selanjutnya ke Damar nih, peserta paling imut termuda sama nih, batch 22 kemarin juga ada yang naik ke kelas 7 dari MC kemarin. Ya Damar gimana perasaannya tuh? Apa aja yang Damar pelajari gitu? Ya, seru sih Kak. Jadi kelasnya itu materi-materinya ya masuk dan mendorong Damar untuk mengurangi rasa tidak mau untuk public speaking. Jadi kalau Rasa dulu apa? itu rasa tidak ingin, rasa tidak ingin, Nggak kayak tampil gitu ya. tidak Heeh, ingin, heeh. nggak pede. Dan sekarang ya mendingan gitu Kak. Lebih Mendingan. Ada rasa ketagihan nggak Damar? rasa ketagihan ada Kak. Kayak pengen apa bikin vlog, pengen jadi Iya, moderator gitu ya. ya. Jadi Oke. itu Kayak pasti tingkat sekolah dasar sama ntar SMP kan beda ya. Sama kayak tadi Jazil bilang beda gitu kan. Banyak kesempatan buat ngomong di depan umumnya, presentasi, organisasi, dan lain-lain. Oke, terima kasih Damar. Selanjutnya kita ke Adel. Nah, ini kan Adel sempat online, offline gitu, sibuk juga Adel ya, lagi tugas akhir ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya Kak benar. Gimana kalau Adel? Oke, jadi jujur ini tuh first time aku ikut kelas public speaking. Sebenarnya bukan cuma kelas public speaking sih, Kak. Aku sebelumnya emang nggak pernah ikut kursus, nggak pernah ikut pelatihan, dan ini pertama banget aku ikut kelas. Dan yang bikin Oke. aku tuh senang sama kelas ini karena dari trainernya, dari Kaprita, Teh Nung, terus Kak Alsa juga tuh luar biasa sabar banget gitu ya ngatasi para pesertanya. Dimana kayak aku yang super sibuk, kadang aku pernah nggak ikut satu kali kelas karena aku ada project di gunung, Kak. Nah, terus aku ngelihat sendiri gimana waktu itu kayaknya Kak Alsa deh ngajarin Rizky dengan penuh kesabaran ya sampai Rizky bisa selancar itu ngomong pas perform tadi. Nah, itu. Terus apa ya? Aku ngerasa setelah aku mengikuti kelas ini, aku bisa lebih percaya diri ngobrol di depan orang banyak. Karena sebelumnya aku tuh ngobrolnya tuh cuma di depan kamera aja, Kak. Mungkin aku apa ya main film apa ya ngomongnya tuh kan cuma sama lawan yang di hadapan aku yang nggak ngobrol sama orang banyak dan ini aku ngerasa luar biasa banget sih Kak. Gitu Oke. aja sih. Iya, iya Adel. Iya, tadi aku ngelihat portofolionya ya. Maksudnya ada acting juga di depan kamera. Mungkin kayak semacam ngomong di kamera kan udah disetting gitu ya. Kayak, Nah, oh ini nanti ini ya.
Tapi kalau di depan umum kan lebih banyak ke spontan, gimana kita bisa ngerespon langsung seperti itu ya. Jadi Nah, kayak itu lebih benar. lebih tektokannya itu memang harus langsung, nggak bisa disetting. Oke, Iya. ya. Ya, semoga nanti bermanfaat juga buat nanti Adel sidang ya. Sampai insya Amin, Allah amin, ya Allah. lulus. Sampai ke dunia kerja juga mungkin seperti Alif ya, udah duluan. Ya, oke. Selanjutnya siapa nih? Oh ya, Alif dong. Selanjutnya karena Jazil nggak ada. Terakhir ntar Rizky ya. Rizky juga harus cerita. Dari awalnya Rizky ikut, sempat nyusul, sempat privat sama Kak Prita yang pertemuan pertama sampai akhirnya latihan perform. Yuk, sekarang buat Alif. Ya Kak, di sini aku banyak banget dapat ilmu, terutama yang bagian ini Kak Alsa yang ngatur apa tuh suara, terus bagaimana menghadapi orang yang sedikit terus dengan orang yang banyak itu, wah ilmu banget, ilmu baru banget buat aku. Terus aku juga dapat ilmu tentang yang Kak Tirta bilang yang bagaimana kita mengatasi ketakutan dan lain sebagainya, itu juga benar-benar membantu aku karena sebelum-sebelumnya tuh kalau misalkan aku disuruh jadi pemateri gitu ya Kak, itu aku nggak mau buka pertanyaan Kak. Jadi gak usah ada pertanyaan gitu. Karena aku takut banget ditanya gitu. Tapi eh, dari sini aku mulai-mulai berani, dan juga karena lingkungannya kan, kalau di rumah kan sendirian ya Kak, aku jadi gak bisa berkomunikasi sama banyak orang. Tapi melalui eh, ini TJI ini, apa sih? Iya, aku bisa apa berkomunikasi dengan banyak orang, terus jadi lebih semangat gitu Kak buat ngobrol, buat sharing-sharing gitu Kak. Itu sih Kak. Oke, keren ya Alif juga. Apalagi langsung dipraktekin ya sekarang masuk ke dunia kerja pasti banyak koordinasi ya, ngobrol sama atasan, sama rekan kerja kayak gitu pasti beda. Nah ini maaf ya lagi ada background, background menangis nih di belakangku. Ha, ha. Selanjutnya ke sudah rasanya ya. Oh Rizky, Rizky ya Allah lupa Rizky. Rizky nih, aku kepengen tahu nih seperti apa Rizky pengalamannya. Dari aku mungkin malu-malu, mau ngomong tuh kayaknya keluarnya tuh Rizky, gitu. Harus kayak bener-bener, ayo Rizky, pasti kamu bisa gitu ya. Sampai Kak Prita suruh gambar, suruh tulis perasaannya pakai tulisan gitu ya. Sampai kemarin diajarin A, I, U, E, O lagi sama Kak Nung biar buka mulutnya gitu. Ayo Rizky, perasaannya gimana dan pengalamannya? Wah, Ya, gimana Rizky perasaan kamu hmm, mengikuti kelas? senang. Mm-mm. Terus selain itu apa senangnya? Senang karena apa Rizky? Akhirnya kamu bisa ngomong lebih banyak nggak sekarang? Iya, Iya, terus udah bisa ngomong keinginannya ya sama mama ya sekarang ya Rizky ya. ya, Heeh. Terus pengalaman tampil malam ini gimana Rizky? Deg-degan nggak? enggak. Enggak, wah keren nggak deg-degan. Karena udah siap ya, udah kemarin ada teksnya, terus udah mulai latihan, mulai lancar ngomong separagraf. Semangat ya buat Rizky, pasti bisa lagi gitu. Kan Rizky ini alumni Public Speaking for Kids. Nah, lama nggak ketemu, tiba-tiba udah SMA aja ya, udah MA aja. Nah, semoga nanti akan banyak progres lagi, Rizky bisa terus misalkan main-main ke sini atau mungkin mau cerita apa itu boleh ya. Boleh sama Kak Prita boleh, sama Kak Anu boleh ya, Rizky ya. Semangat nggak Rizky nih, lulus dari kelas ini? Riz, Iya, ya, apa? iya. Oh iya, semangat Kak. Oke. Ya, kita kasih applause buat semuanya ya.
Keren semuanya. Oke, jangan berhenti sampai di sini. Ditunggu karya selanjutnya. Yang belum upload vlog, ditunggu tetap ya. Tag ya ke akunnya kita. Oke, yuk kembali ke MC boleh. Alhamdulillah, semua sesi berjalan dengan lancar dan nggak terasa kita udah sampai di penghujung acara nih. Terima kasih sekali lagi buat semua speaker dan teman-teman sekelas semuanya, juga teman-teman yang sudah hadir di sini. Dan jangan lupa bagi yang membutuhkan e-certificate bisa diklaim dengan Japri ya ke Kak Min. Tempat Kak Min itu di tempat kamu registrasi acara ini dan nantikan juga pengumuman pemenang door prize di IG Story Public Speaking for Youth maksimal di H+2. Ya, Akhirnya, aku tambahin dulu sebentar ya. Mungkin di sini oke kan Kak. ada yang bukan menti, ada Fitria Nurul, ada Yuyun Regita. Nggak tahu ya apakah ini juga bunda-bundanya ada siapa ya tadi lagi ya? Ada bundanya Damar kali ya, Bunda Dimar. Iya boleh kok story ya, mungkin IG story buat meramaikan. Nanti tag at @thejannah.ins dan @public speaking youth. Nanti akan ada voucher diskon 50.000 untuk mengikuti kelas PSY sebenarnya ya. Mungkin ada kakak atau adiknya lagi. Atau kalau buat bunda-bunda itu ada public speaking for moms juga. Jadi kita ada semua jenjang kids, youth, sama moms. Tapi yang belum ada itu for dads. Jadi nggak ada yang untuk ayah ya, karena pengajarnya perempuan ya. Oke, tapi bisa private juga bisa. Nanti bisa dipakai di kelas-kelas lainnya. Dan juga tadi Nida sempat ngingetin Kak Min ya. Iya Kak Min betul, tempat registrasi. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini yang bukan menti boleh kalau butuh e-certificate sebagai peserta dari webinar ini maksudnya. Nanti bisa diklaim. Oke, itu aja Nida tambahannya. Oke, akhirnya kita tutup acara malam ini dengan baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di Kopdar di channel Institute Community selanjutnya dan jangan lupa keep di kelas Public Speaking for Youth selanjutnya. Siapa tahu kamu yang akan menjadi MC, moderator dan juga narasumber berikutnya. Aku Nida Amira undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau kita foto sekali lagi ya. Kayaknya tadi belum ini ya, belum lengkap semuanya. Sebentar, Kak Prita berpindah tempat dulu untuk bisa fotoin. Nah, yuk kita bisa foto bersama dulu. Kak Nung di sini. Satu. Ya, bentar ya. Print screen. Mana dah? Oh, ini. Satu. Mana ininya? Oh, galeri view. Bentar ya teman-teman ya. Ya, yuk. Satu, dua, tiga. Oke, lagi gaya bebas. Gaya bebas. Satu, dua, tiga. Geli banget gayanya. Kak Bri. Iya, oke. Terima kasih semuanya. Wah, adiknya gambar. Aduh. Sampai ketemu ya selanjutnya di kesempatan selanjutnya. Ditunggu recordingnya. Keren semuanya. See you. Iya.